Oh hai para Nico user, seperti di judul video kali ini, saya akan membahas anime-anime dengan karakter utama dan karakter heroinya yang pastinya cewek, bukan cowok, menjalin sebuah hubungan yang terpaksa atau dijodoh-jodohin gitulah sama keluarga mereka. Pokoknya kisah cinta mereka itu bukan nggak sengaja saling suka teman-teman. Nah, apa sajakah anime-anime tersebut? Tanpa basa-basi, and yuk langsung aja kita ke list yang pertama. Mikaku Ninde Shinkoke. Anime ini mengisahkan tentang karakter cewek yang bernama Yonomori Kobeni. Nah, dia ini berusia 16 tahun. Nah, pas ulang tahunnya itu dia mendapatkan sebuah hadiah. Namun, siapa sangka hadiah tersebut itu adalah sebuah pertunangan bersama cowok seusianya yang bernama Mitsumine Hakuya. Enak amat ya, 16 tahun udah dijodohin. Lah gua udah tua bangka kayak gini, gak ada yang jodohin. Malah gue dijodoh-jodohin sama Piko oleh kalian. Dah gila lah kalian, gue normal anjay. Nah, atas keputusan tersebut itu Hakuya pun pindah dari kampungnya ke rumah Kobeni bersama dengan adik perempuannya yang bernama Mitsumine Mashiro. Aku benci hari Minggu. Gue nyesel punya adik. Balik lagi sono ke perut mak. Nah lo, ini masih sekolah teman-teman, udah disuruh tinggal serumah aja anjay. Nanti malah takutnya nih ya, malah kagak belajar anjay, kebanyakan ronda malam sama si Kobeni. Koi to Uso. Apa yang pertama kali yang ada di otak kalian terlintas tentang anime ini? Poligami bang, enak tuh. Bukan gitu cuk. Maksud gua di sini adalah visual matanya dari anime ini yang gedenya segede bagong teman-teman. Ya kalau nggak percaya lihat sendiri lah. Kayaknya semua karakternya itu bintitan teman-teman. Dalam masyarakat Jepang modern, untuk mengantisipasi semakin menurunnya angka kelahiran dikit. Tapi kok film gituannya banyak? Pemerintah Jepang membuat sebuah sistem. Intinya sistem itu adalah ketika remaja Jepang telah berumur 16 tahun, dia itu akan mendapatkan pemberitahuan dari pemerintah terkait siapa jodohnya di masa depan. Jadi yang milih jodoh itu pemerintah teman-teman. Kata-kata jodoh di tangan Tuhan itu kagak ada di sini coy. Ada karakter yang bernama Nejima yang akan berumur 16 tahun. Namun ia menolak sistem ini dan sebelumnya ia menerima pemberitahuan bahwa dia telah menyatakan cinta kepada teman sekelasnya yaitu Takasaki Misaki, yang sekaligus dia itu udah naksir dari SD teman-teman. Tak disangka Takasaki pun menerima perasaannya tersebut. Namun sebelum semuanya berjalan, Nejima menerima pemberitahuan bahwa gadis yang bernama Sanada Ririna ini adalah jodohnya yang dipilih oleh pemerintah teman-teman. Nah lu kan gimana coba solusinya? Hah? Ya mudah bang, poligami aja beres. Otak lu itu isinya poligami semua anjir. Ore Sura, anime yang kurang dikenal tapi patut untuk kalian tonton. Berkisah tentang Kido Eita, laki-laki yang hanya berfokus pada pelajaran dan terkenal sebagai anti bucin-bucin klub teman-teman. Nah, Eita ini ditinggal kedua orang tuanya yang bermasalah, sehingga dia ini harus tinggal bersama bibinya. Nah, untuk meringankan beban bibinya ini, Eita ini harus berusaha keras dalam belajar supaya dia masuk ke sekolah favorit yang biayanya juga tidak terlalu mahal teman-teman. Prinsip utama Eita itu adalah belajar teman-teman, persetan dengan yang namanya cinta. Tapi ya walaupun anti-anti cinta-cinta gitu ya jangan sampai dianggap spesies Piko. Nah, siapa sangka Eita pernah memiliki sebuah sindrom. Namun tanpa diketahuinya, sindrom ini menjadi masalah besar teman-teman dan membawanya menuju ke jalan asmara. Dan bertemulah dia dengan cewek berambut perak yang meminta Eita untuk menjalin hubungan dengannya. What the fuck, gak pakai kancut. My favorite waifu from this anime. Yah, bisa dibilang itu adalah waifu gua yang ke-69. Nourin. Jadi ceritanya itu tentang Ringo, adalah seorang makhluk moe yang dulunya itu seorang idol teman-teman. Tapi entah kenapa secara tiba-tiba dia itu tobat dan berhenti menjadi idol sampai batas waktu yang tidak diketahui. Tetapi setelah berita tentang tobatnya seorang idol ini bertebaran kemana-mana, seketika tanpa diduga Hatako Saku, seorang fans berat dari Ringo yang memiliki harapan untuk membuat sebuah perkebunan organik terbaik di Jepang, kedatangan idolanya tersebut teman-teman. Pasti ya seneng lah ya orang didatengin sama idolanya gitu kan. Kecuali kalau kedatangan orang macam orang-orang random gitu teman-teman, cuma nebeng tethering abis itu nonton YouTube. Fuck lah, abis kuota gua anjay.
Walaupun tampilan si Ringo ini saat itu berubah drastis teman-teman, tapi rasa cinta terhadap rasa cinta terhadap si Ringo ini tidak berubah sedikit pun. Ya namanya juga idolanya, fans berat cuy. Dan mereka bersekolah di satu sekolah yang sama lagi kan. Aduh udah cocok banget cuy. Okami Shoujo no Kuro Ouji. Gua suka anime Okami Shoujo no Kuro Ouji ini karena tokoh utamanya yang tampan. Kok lu suka cowok bang? Ayo maho lu ya. Bukan gitu teman-teman. Ceritanya bermula dengan karakter si cewek Erika yang berbohong kepada teman-temannya bahwa dia ini memiliki seorang pacar. Ya namanya juga bohong cuy. Sebenarnya dia tidak pernah berpacaran dengan siapapun. Demi untuk meyakinkan temannya, dia menunjukkan seorang foto pria yang tidak dikenal dan mengatakan bahwa pria itu adalah pacarnya. Nah problemnya di sini teman-teman, setelah dia mengetahui bahwa pria yang di fotonya itu adalah Sata Kyoya alias teman kelasnya sendiri. Karena tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan, Erika pun menceritakan kejadian yang sebenarnya terjadi kepada si Sata dan memintanya untuk berpura-pura untuk menjadi pacarnya. Namun Sata yang sebelumnya terlihat sebagai pria yang baik-baik dan lembut, ternyata sebenarnya ada seorang yang sadis teman-teman. Nah ini nih yang gua maksud. Gua suka anime ini karena si cowoknya sadis cuy, bukan tampan. Jadi gua itu sebenarnya bukan mau cuy. Dasar wibu psikontil. Nah akhirnya ya terjalin lah tuh hubungan mereka berdua teman-teman dari hal tersebut. Sore Demo Sekai wa Utsukushi. Studio Pierrot, studio yang dengan andalan animenya yaitu Naruto, Tokyo Ghoul sekaligus Black Clover yang lagi seru-serunya nih kali ini. Tapi kita gak bakalan bahas itu teman-teman. Kali ini ada anime dengan hal kerajaan yang kental banget. Ceritanya tentang Raja Livius yang pertama dari sebuah kerajaan. Nah raja tersebut itu dikenal sebagai pria yang jenius dan menakutkan sekaligus yang mampu menaklukkan sebagian besar dunia hanya dalam waktu 3 tahun. Nah ketika tiba di kerajaan hujan, dia bersedia dan berjanji tidak akan mengganggu mereka dengan syarat bahwa salah satu seorang putri dari kerajaan tersebut harus diserahkan kepada si raja ini untuk menjadi permaisurinya teman-teman. Nah disinilah cerita anime ini dimulai. Nah akhirnya dipilih tuh cewek sebagai perwakilan dari kerajaan hujan. Bahkan dia ini sudah bersiap sebaik-baiknya saat ingin bertemu sang calon suami. Tetapi di luar dugaan teman-teman, tidak seperti cerita yang beredar. Dia menyadari bahwa Livius yang pertama ini ternyata masih anak-anak dan bocil. Ya itulah yang seru di anime ini cuy. Nisekoi. Kalau Nisekoi biar gue jelasin secara singkat aja nih ya. Kalian pasti udah pada ngerti lah ini anime apa. Singkatnya, ada keluarga kelompok Yakuza dan anak dari ketua Yakuza tersebut bernama Raku. Bahkan dia ini diperlakukan seperti pangeran. Dan ada Chitoge, walaupun namanya itu ada toge-togenya, sebenarnya dia itu tepos. Chitoge yang berasal dari keluarga mafia, sama seperti Raku, dia ini diperlakukan seperti putri dari keluarga mafia tersebut. Nah karena Yakuza dan mafia tersebut itu ingin menyelesaikan masalah dengan damai, akhirnya dari kedua belah pihak bersepakat untuk menjodohkan Raku dan Chitoge, yang pada awal pertemuan mereka ini sama sekali enggak damai coy. Keichowa Maid-sama bercerita tentang Misaki Ayuzawa. Dia seorang ketua OSIS, cewek pertama yang ada di sekolah SMA Seika. Sekolah yang awalnya hanya diperuntukkan khusus untuk cowok. Tapi ada cewek pemberani yang mengalami masalah ekonomi setelah ayahnya pergi dari rumah dan meninggalkan banyak hutang sehingga keluarganya jatuh miskin teman-teman. Nah terpaksa lah tuh si Misaki ini harus masuk SMA Seika karena biayanya yang murah. Karena masuk sekolah yang mayoritasnya itu cowok semua, dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras akhirnya Misaki bisa naik menjadi ketua OSIS teman-teman. Pengalaman buruk masa kecilnya bersama ayahnya membuat Misaki itu menjadi begitu galak dengan yang namanya cowok. Tapi dibalik karakternya yang sadis dengan cowok di sekolahnya, sepulang sekolah dia harus bekerja di sebuah maid cafe yang dimana dia harus menjadi seorang wanita yang feminim. Ya masa sih jadi pelayan harus galak-galak gitu. Yang ada pelanggannya malah pada cepirit kabur-kaburan pasti kan. Nah itulah anime-anime dengan karakter utama dan karakter heroinnya, yang pastinya itu cewek, menjalin sebuah hubungan atau dijodoh-jodohin menikah oleh keluarganya. Manakah anime-anime yang paling kalian sukai atau kalian memiliki pendapat sendiri? Tambahin aja di kolom komentar teman-teman, biar yang lain juga bisa tahu. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya user Neko Poindiri.
Sampai jumpa di next episode.